Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi sama aku, David dari CryptoFems. Dan di video kali ini, kita akan kembali ke awal. Karena aku lihat banyak sekali teman-teman yang sebetulnya belum paham kripto dan ingin terjun ke kripto cuman karena ingin mendapatkan uang. Tujuannya bagus, aku tidak akan menjudge teman-teman. Tapi alangkah lebih baik kalau teman-teman mengerti asal-usul dan apa sejatinya teknologi kripto itu. Dan oleh karena itu, kita akan bahas induknya dulu terkait Bitcoin. Nggak lengkap jika kita nggak bahas asal-usul dan kenapa Bitcoin itu diciptakan. Kenapa? Ada satu kejadian yang mengubah dunia keuangan selamanya. Yaitu pada tanggal 15 September 2008, bank terbesar keempat di Amerika, Lehman Brothers, tiba-tiba bangkrut dalam semalam. Aset 600 miliar dolar hilang. Dan jutaan orang yang naruh uang di sana nggak bisa narik uang mereka sendiri. Uang yang mereka hasilkan dari kerja keras, mengumpulkan bertahun-tahun, menabung dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tiba-tiba nggak bisa diakses. Dan teman-teman tahu apa yang bikin frustasi? Yaitu pemerintah Amerika malah pakai uang pajak rakyat untuk bail out, nyelamatin bank-bank yang hancur itu. Dan siapa lagi yang menanggung dari kesalahan para bankir ini? Yaitu rakyat biasa. Masyarakat-masyarakat di Amerika yang pada saat itu masyarakat biasa yang bekerja sesuai pekerjaannya menanggung kesalahan yang dilakukan oleh bankir dan pemerintah. Sehingga mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Lahirlah seseorang bernama Satoshi Nakamoto. Di tengah kekacauan yang terjadi, muncul seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto yang sampai saat ini masih belum jelas siapa beliau. Dan gak ada yang benar-benar tahu sampai detik ini, sampai video ini dibuat. Dan di Oktober 2008, tepat 1 bulan setelah Lehman Brothers bangkrut, dia mempublish satu dokumen. Dokumennya cuman berisi 9 halaman. Judulnya, Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nah, nanti aku bakal jelasin isi dokumennya, di mana isi dokumennya ini simple banget dari pesan Satoshi, yaitu gimana kalau kita punya sistem uang yang nggak butuh bank, nggak butuh pemerintah, dan nggak butuh perantara dari siapapun. Dan di Januari 2009, dia mulai nyalain Bitcoin pertama kalinya. Di dalam blog pertama yang pernah ada, dia menitipkan pesan, Chancellor on brink of second bailout for banks. Artinya, pesan untuk bank-bank besar itu, sistem kalian itu rusak dan ini alternatifnya. Sekarang mari kita lihat dari gimana cara kerja dari Bitcoin. Dan aku adalah tipikal orang yang seneng kalau mengerti sesuatu dalam bentuk cerita. Jadi kita akan banyak analogi di sini. Dan aku akan jelasin gimana cara kerjanya pakai bahasa yang gampang. Biasanya kalau teman-teman transfer uang ke temen Anda transfer ke temen, prosesnya adalah kamu kemudian masuk ke bank kamu, kemudian ada verifikasi dan kemudian uangnya masuk ke bank teman kamu dan kemudian teman kamu mendapatkan uangnya. Dan ada perantara, ada yang pegang kendali, ada yang bisa blokir, ada yang bisa nunda, ada yang bisa bekuin akun kamu. Dan Bitcoin cara kerjanya itu beda total. Teman-teman harus bayangin buku kas raksasa. Tapi bukan untuk disimpan di satu tempat, disimpan di ratusan ribu komputer di seluruh dunia secara bersamaan. Buku kas itu namanya adalah blockchain. Dan kalau kamu kirim Bitcoin ke temen, transaksi itu dicatat di semua komputer sekaligus. Nggak ada yang bisa hapus, nggak ada yang bisa edit, nggak ada yang bisa bilang transaksi ini nggak valid, kecuali mayoritas jaringan setuju. Dan ini yang bikin Bitcoin beda dari uang biasa. Yaitu apa? Jumlahnya itu dibatasi 21 juta aja. Hanya 21 juta koin yang akan ada di Bitcoin, yang akan pernah ada di muka bumi ini selamanya. Nggak akan dicetak lebih, nggak bisa ditambah, semua dikode dari awal.
Bandingin sama mata uang lain seperti dolar atau mata uang apapun yang bisa dicetak kapan saja ketika pemerintah butuh. Itulah kenapa banyak ekonom yang sebut Bitcoin sebagai digital gold, dalam arti emas digital. Dan aku pengen ngelanjutin ke hal yang penting terakhir sebelum teman-teman memutuskan untuk melakukan apapun, karena apapun yang aku katakan di sini not financial advice, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu koin. Di sini aku hanya sharing terkait pengalaman yang aku alami dan apa yang aku mengerti. Dan aku mau jujur sama teman-teman karena jarang banget hal-hal seperti ini dibahas oleh beberapa orang. Yang dibahas adalah Bitcoin akan bikin kamu kaya, Bitcoin akan bikin kamu life changing money. Apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi, tapi tetap yang namanya risiko yang tinggi akan mendatangkan reward yang tinggi. Kalau teman-teman ingin cepat kaya, ada juga resiko yang akan terjadi ketika teman-teman melakukan investasi dalam hal itu. Dan aku mau jujur, Bitcoin bukan investasi yang gimana aku nyebutnya ya, mudah untuk diterima oleh siapapun. Karena apa? Karena pergerakannya memang fluktuatif. Teman-teman lihat aja grafik yang aku share, grafik batang ini di mana 2017 naik 1300%, turunnya 84%, kemudian naik 300%, turunnya 77%, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat, naiknya memang jauh lebih tinggi sebetulnya daripada penurunannya. Akan tetapi, jika teman-teman waktu itu amit-amit lagi apes, belinya benar-benar di pucuk, teman-teman bisa mengalami drawdown yang cukup parah jika teman-teman tidak cut loss. Emang nggak mudah. Banyak orang yang bilang ketika orang takut itu saatnya kita menjadi greedy, dan ketika orang greedy itu saatnya kita menjadi takut. Dan tapi ketika kita mengalami kasus di mana orang-orang pada takut, kita juga secara psikologis susah untuk melawan ketakutan yang ada di market. Makanya ketika teman-teman mau berinvestasi, teman-teman harus selalu pikirkan resikonya. Apakah teman-teman sanggup menghadapi resiko turun sebanyak ini? Dan kalau misalnya teman-teman sanggup, teman-teman bisa invest, dan kalau teman-teman nggak sanggup, jangan. Sesimpel itu. Atau teman-teman diversifikasi. Masuknya jangan begitu banyak. Masuknya dengan porsi kecil. Porsi yang teman-teman siap untuk hilang. Nah, jadi Bitcoin itu bukan sekedar uang digital. Ini adalah eksperimen sosial terbesar saat ini dalam sejarah keuangan manusia. Apakah ini akan berhasil jangka panjang? Jujur, pendapatku adalah nggak ada yang tahu pasti. Dan yang aku tahu, kalau teman-teman masuk ke dunia ini, teman-teman harus ngerti dulu apa yang teman-teman beli, dan itu yang akan terus aku bahas di sini. Dari nol, tanpa hype, dan sejujur-jujurnya. Dan video berikutnya aku akan bahas yang lebih jauh penting daripada harga. Mungkin kita akan lebih ke fundamental terkait apa itu Bitcoin lebih jelasnya. Sekian mungkin latar belakang dari Bitcoin. Teman-teman mungkin ada yang belum mengerti terkait latar belakangnya, sehingga aku akan menyampaikan materi ini. Silahkan teman-teman like kalau suka, kalau nggak suka ya skip aja. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.